Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang patologi pada penyakit atau gangguan di organ hati dan gantung empedu. Sebelum kita masuk ke gangguan fungsi hati, kita bahas sedikit ya tentang materi sebelumnya ya di anatomi fisiologi. Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari hati? Jadi hati itu merupakan organ yang sangat vital di tubuh kita yang mempunyai fungsi atau tujuan untuk mempertahankan homeostasis dalam tubuh kita. Jadi bisa kita katakan bahwa hati merupakan laboratorium kimia terbesar. Kenapa seperti itu? Karena hati ini merupakan organ pusat. Dia memetabolisme protein, karbohidrat, lemak, dan bahkan obat-obatan pun juga akan disintesis oleh hati. Jadi kalau misalnya nih ada kita minum alkohol atau kita terlalu banyak konsumsi lemak gitu ya, atau kita terlalu banyak atau suntik hormon steroid gitu ya, atau terlalu banyak kadar amonianya karena kita tinggi makan protein gitu ya, atau kita dari lingkungan banyak toksin atau alergen, itu akan didetoksifikasi oleh hati. Jadi hati ini akan menetralisasi produk toksik yang berasal dari saluran cerna. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah si hati ini dia juga sebagai tempat pembentukan pigmen empedu, sintesis kolesterol, serta sintesis dan sekresi dari empedu. Nah, kalau yang dimaksud dengan protein sintesa atau sintesa protein di sini apa saja ya? Yang pertama adalah protein plasma darah. Kemudian reaminasi dan pembentukan asam amino itu juga terjadi di hati. Pembentukan urea, kemudian sintesis kreatin gitu ya. Kemudian selain itu juga untuk sintesis namanya adalah protrombin, yaitu cikal bakalnya dari keping-keping darah. Ya tadi kan untuk sintesis kolesterol, transportasi kolesterol yang berupa lipoprotein. Nanti akan diterangkan rincinya ada di mata kuliah biokimia ya. Kemudian sistem imun yaitu globulin. Bahkan untuk proses albumin itu juga terjadi di hati. Nah, selain itu, hati ini juga berhubungan dengan metabolisme dari kadar gula darah atau blood sugar balance ya. Jadi berfungsi untuk penyimpanan glikogen. Jadi glikogen itu apa? Yaitu dari bahan-bahan non-karbohidrat menjadi karbohidrat. Selain itu juga si hati ini juga akan mensintesis glikogen dari monosakarida dan produk non-karbohidrat. Selain itu, ternyata hati itu juga sebagai tempat penyimpanan atau storage of micronutrients. Dari apa saja? Dari mineral seperti copper, zinc, magnesium, dan iron atau Fe. Selain itu, dia juga berfungsi untuk penyimpanan dan juga sintesis dari vitamin A, D, E, K, dan B12. Itulah kenapa kalau kita konsumsi terlalu banyak vitamin D otomatis akan disimpan di hati dan akan membebani hati. Kemudian juga dia berfungsi untuk sintesa pada sebagian besar enzim yang menyediakan proses metabolisme. Misalnya adalah untuk konversi dari T4 ke T3, detoksifikasi lemak gitu ya. Bahkan dia juga mengatur keseimbangan antara sistem koagulasi dan antikoagulasi darah serta membentuk namanya heparin. Nah, yang tidak kalah pentingnya hati ini dia juga
merupakan prekursor dari hormon yang berhubungan dengan seksual dan juga prekursor dari vitamin D. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jadi kalau ada mikroorganisme yang beracun atau bakteri, ada yang toksin, misalnya aflatoksin, kemudian banyak jenis bakteri atau mikroba lainnya itu akan ditoksifikasi oleh hati. Makanya hati ini sangat penting. Nah, kenapa kita bahas hati bersama kantung empedu? Karena empedu ini juga dihasilkan oleh hati. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi dari hati. Jadi, hati itu kan merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh kita ya. Terletak di manakah hati? Hati terletak pada rongga perut di sebelah kanan. Tepatnya ada di bawah diafragma. Nah, hati ini punya berat berkisar sekitar 1,5 kilogram atau 2,5% dari berat badan pada orang dewasa normal. Nah, hati ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu atau dua bagian, yaitu lobus kanan dan lobus yang kiri. Nah, pada lobus yang kanan itu ada namanya lobus caudatus dan lobus quadratus. Nah, hati ini disuplai oleh dua pembuluh darah utama, yaitu vena porta hepatica dan arteri hepatica. Ada di sebelah mana? Ada di gambar ya. Jadi, vena porta hepatica merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen, tetapi dia kaya akan nutrien seperti asam amino, monosakarida, vitamin yang larut dalam air, serta mineral. Kalau arteri hepatika, dia membawa darah yang kaya akan oksigen. Nah, cabang-cabang pembuluh darah tadi akan mengalirkan darahnya ke dalam yang namanya sinusoid ya. Jadi hematosit atau sel hepar ini akan menyerap nutrien, oksigen, dan zat-zat racun yang dari darah ke sinusoid. Nah, disinilah proses detoksifikasi kalau memang ada zat-zat racun. Jadi kalau kita banyak makan makanan yang banyak mengandung zat racun, ya otomatis hati akan berfungsi menjadi lebih berat. Nah, di manakah letaknya kantong empedu? Kantong empedu letaknya seperti di gambar ya, ada di bagian bawahnya hati pas ya, di atasnya lambung, dia nempel di hati, bukan di atas lambung tapi di atas usus halus atau usus kecil ya. Berikutnya merupakan beberapa laboratory evaluation of liver disease. Jadi beberapa tes yang berhubungan dengan fungsi liver. Jadi panel hati ini akan mengevaluasi parameter fungsi hati normal serta adanya gangguan pada sel hepar atau hepatosit. Jadi dengan adanya tes ini akan membantu memberikan indikasi kerusakan hati atau derajatnya, mulai dari apakah ada peradangan atau inflamasi, apakah ada jaringan parut. Jadi jaringan parut itu bahasa lainnya adalah nekrosis ya. Nah, tes lab ini juga merupakan tes yang untuk menggantikan fungsi atau kapasitas dari fungsi hati. Namun karena hati ini kan punya cadangan fungsi yang sangat besar nih. Jadi kalau misalnya rusak hatinya itu ringan atau kerusakannya ringan, itu mungkin tidak akan terlihat secara klinis. Nah, biasanya di kasus rumah sakit, pasien yang kena atau diagnosanya penyakit hati ini biasanya sudah pada kondisi kronis. Yang pertama adalah kategori hepatosit integrity atau integritas hepatosit. Jadi yang dicek apa? Yang namanya adalah enzim sitosol hepatosit. Kemudian yaitu ada 3 tes, yaitu serum aspartate
serum aspartate aminotransferase atau AST, serum alanin aminotransferase, dan serum laktase dehidrogenase. Ini kalau kadarnya meningkat berarti ada kemungkinan gangguan pada fungsi hatinya. Jadi yang paling sering digunakan di Indonesia adalah AST dan ALT, atau yang orang sering bilangnya SGOT dan SGPT, itu sama saja. Nah, yang kedua adalah menggunakan fungsi dari ekskresi dari biler. Biler itu apa? Adalah kantung empedu. Jadi, substansi yang normal disekresikan di dalam empedu. Yang pertama adalah bilirubin serum. Jadi, bilirubin tak terkonjugasi dan yang terkonjugasi. Kemudian direct, yaitu khusus untuk bilirubin yang terkonjugasi, dan juga bilirubin urin. Kemudian ada asam empedu serum. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu serum membran plasma atau enzim membran plasmanya, yang biasanya terlihat untuk melihat adanya kerusakan pada membran kanalikulinya. Ini juga kalau tinggi atau bilirubinnya tinggi, urin bilirubinnya tinggi, serum bile asidnya tinggi, itu berarti ada gangguan hati. Sama juga ketika ada enzim plasmanya itu tinggi, juga berarti ada gangguan di hati. Serum plasma ada apa saja, yaitu alkalin fosfatase serum dan glutamil transpeptidase atau GGT serum. Yang ketiga adalah fungsi hepatosit, yaitu protein yang disekresi ke dalam darah, yaitu ada albumin serum. Jadi kalau kadarnya turun berarti itu ada gangguan di hati. Kemudian prothrombin time, partial thromboplastin time, kemudian metabolisme hepatosit, serum amonia, dan uji napas aminoperin atau dimetilasi di hepar. Jadi kadarnya ini kalau meningkat, prothrombin, amonia, serumnya meningkat, berarti ada gangguan di heparnya. Nah, tadi kan kita sudah tahu tentang apa sih zat-zat yang berhubungan atau biokimia apa sih berhubungan kalau terjadi gangguan fungsi pada hati. Nah, salah satunya tadi adalah yang disebut dengan bilirubin serum atau bile bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai kolestatik atau biliary disease, atau mungkin dalam bahasa orang awamnya yang kita sebut sebagai sakit kuning atau jaundice gitu ya. Nah, sakit kuning atau kolestatik ini terjadi pada keadaan peningkatan produksi dari bilirubinnya. Misalnya bisa karena hemolisis dalam merah, kemudian adanya disfungsi pada hepar atau sel hepar atau hepatosit karena misalnya hepatitis, kemudian juga adanya batu empedu atau obstruksi pada aliran empedunya ya. Nah, setiap mekanisme tadi itu akan mengganggu pada keseimbangan antara produksi dan juga eliminasi atau penghilangan dari bilirubin. Jadi metabolisme bilirubin itu berlangsung dalam 4 langkah, yaitu menggunakan ambilan sirkulasi, penyimpanan intraseluler, konjugasi, dan yang terakhir adalah menggunakan yang kita sebut sebagai ekskresi biliar. Nah, pada saat terjadinya sakit kuning ya, ini bilirubin ini tak terkonjugasi atau tidak terakumulasi secara sistemik gitu ya. Jadi kalau misalnya bilirubin tidak terkonjugasi atau tidak terlarut gitu ya dengan albumin, nah maka ia tidak akan bisa dikeluarkan ke urin. Walaupun kadarnya dalam darah itu tinggi. Itulah kenapa kalau orang kena gangguan fungsi hati nanti kan nanti akan mukanya akan berwarna kuning atau sakit kuning, orang biasanya mengatakannya ya. Nah, akibatnya apa? Ketika kadar bilirubin yang tidak terkonjugasi meningkat gitu ya, maka akan terjadinya peningkatan hemolitik berat atau terjadi penurunan pada kadar albuminnya gitu ya.
Nah, biasanya pada orang yang mengalami sakit kuning itu kadar bilirubin serumnya itu bisa naik setinggi 2 sampai 2,5 untuk bayi, dan pada orang dewasa atau pada orang sakitnya parah itu bisa sampai 30 sampai 40 miligram per desiliter. Nah, jadi apa sih bedanya sama jaundice dan ikterus? Jadi itu sama-sama sakit kuning. Bedanya adalah kalau jaundice itu terjadi perubahan warna pada kulitnya atau yellow discoloration. Tapi kalau pada ikterus itu hampir sama dengan jaundice. Bedanya adalah kalau dia ikterus, maka kadar bilirubin serumnya itu tidak sampai setinggi pada kondisi jaundice gitu ya. Kemudian bagaimanakah ciri-cirinya orang yang mengalami sakit kuning? Selain warnanya kuning tuh tubuhnya itu dia juga mengalami namanya pruritus, yaitu gatal-gatal ya pada sekujur tubuhnya. Kemudian adanya gangguan pada skin atau kulit. Kemudian adanya gangguan pada malabsorpsi atau gangguan penyerapan pada intestinal atau usus halus, terutama berkaitan dengan nanti akan mengalami defisiensi vitamin A, D, E, dan K. Nah, ini ada beberapa gambaran umum dari penyakit hati. Jadi penyakit yang sering ditemukan pada hati itu yang paling sering adalah virus hepatitis, kemudian alcoholic liver disease atau penyakit hati pada alkohol, dan NAFLD yaitu penyakit perlemakan hati bukan karena alkohol atau non-alkoholik fatty liver disease. Dan yang juga sering terjadi adalah karsinoma sel hati atau hepatoseluler karsinoma atau HCC. Nah, selain itu juga organ hati ini akan sering mengalami kerusakan sekunder oleh karena berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, kemudian penyebaran kanker dan sebagainya. Nah, ini merupakan gangguan hati di tahap awal. Tapi kalau sudah ke akut, jadi konsekuensi klinis terberat dari penyakit hati adalah gagal hati ya. Jadi ada 3 skenario klinis terjadinya gagal hati, yaitu melalui jejas hati akut, kronis, dan akut pada gagal hati kronis. Jadi kalau pada fase awal kan normal liver ya, jadi bentuknya normal seperti yang digambar. Kemudian mulai ada mild liver injury, jadi ada kerusakan tapi masih ringan atau mild ya, karena si hati ini bisa regenerasi, jadi dia bisa kembali seperti semula. Tetapi kalau sudah lama menjadi kronis atau mungkin terlalu banyak nih injurinya, apa sih injurinya karena inflamasi, bisa karena nekrosis, bisa karena apoptosis, karena apa ya, itu tadi karena berbagai jenis hal-hal yang kita lakukan ke tubuh kita, misalnya kita mengkonsumsi banyak zat toksin, kemudian adanya virus dan sebagainya. Nah, itu akan menyebabkan disebut dengan acute liver failure, jadi yang bersifatnya akut. Tetapi kalau sudah sampai yang persistent liver injury, jadi berulang, jadi adanya injury atau adanya luka atau trauma di hati yang terus-menerus berulang dan dalam jangka waktu yang lama, itu nanti akan muncullah yang namanya jaringan parut atau fibrosis. Nah, jaringan parut atau fibrosis ini nanti end stage-nya akan menjadi sirosis hati. Nah, sirosis ini akan berbahaya karena menyebabkan yang namanya gagal hati, dan sirosis hati ini pun juga tidak bisa disembuhkan. Nah, sekarang kita fokus ke penyakit hepatitis karena virus. Nah, hepatitis ini ada banyak macamnya ya, mulai dari A, B, C, D, dan E. Nah, kelima jenis hepatitis ini berasal dari virus ya, tapi ada 5 jenisnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah hepatitis A. Jadi,
Hepatitis A ini juga disebut sebagai self-limited disease ya. Karena apa? Biasanya kasusnya ini sangat ringan dan bahkan biasanya itu asimptomatis. Apa itu asimptomatis? Yaitu jarang menyebabkan gejala yang bahkan seringnya ini sembuh sendiri ya. Nah, si hepatitis A ini biasanya tidak menyebabkan kondisi hepatitis kronis yang sampai kepada kondisi akhir gitu ya. Dan bahkan sangat jarang sekali yang menyebabkan terjadinya hepatic failure atau gagal hepar yang akut itu karena orang sakit hepatitis yang jenis A. Nah, si hepatitis A ini biasanya inkubasinya antara 2 sampai 6 minggu. Dan biasanya ini akan dieliminasi sendiri oleh respon imun dari kita atau penjamu, sehingga tidak ada yang namanya adalah karir atau pembawa. Nah, biasanya bagaimanakah cara penularan dari hepatitis A ini? Biasanya dari fekal oral, yaitu dari feses dan juga dari oral. Nah, di manakah endemiknya? Biasanya pada negara-negara dengan sanitasi dan hygiene yang buruk ya. Kemudian bisa juga terjadi karena kita mengkonsumsi kerang atau makanan laut atau shellfish yang masih mentah. Nah, hepatitis A ini bisa disembuhkan dengan cara kita vaksinasi yang namanya IgG anti-HAV, dan dia bentuknya lifelong, jadi hanya sekali cukup ya. Yang kedua adalah hepatitis jenis B. Nah, kalau yang jenis B ini bisa menyebabkan kondisi hepatitis yang akut sekitar 25%-nya dan kurang dari 1%-nya akan berkembang menjadi kasus gagal hati yang akut. Dan sekitar 5-10% ternyata hepatitis B ini menyebabkan terjadinya hepatitis yang kronis ya, dan bahkan bisa menyebabkan sirosis hati. Nah, selain itu hepatitis B ini juga merupakan salah satu faktor resiko dari karsinoma hepatoselular atau kanker pada sel hati. Untuk masa inkubasi dari hepatitis B ini berkisar antara 2 sampai 26 minggu. Nah, bagaimanakah cara transmisinya? Jadi, ternyata transmisi dari hepatitis B ini sangat luas ya, bahkan termasuk ke dalam global health problem, masalah kesehatan masyarakat yang sangat urgent sebenarnya ya. Nah, untuk itu biasanya pemerintah termasuk di Indonesia itu menyediakan vaksinasi untuk hepatitis B itu biasanya pada anak-anak, pada bayi, dan juga pada remaja atau adolesen. Yang ketiga adalah hepatitis jenis C. Nah, hepatitis jenis ini juga hampir seperti jenis A, jadi tidak bergejala atau asimptomatik ya. Tetapi meskipun asimptomatis, jadi hepatitis C ini ternyata adalah faktor penyebab utama dari penyakit hati di dunia. Jadi orang yang kena hepatitis kronis itu biasanya karena si virus hepatitis C, dan virus ini berinkubasi sekitar 4-26 minggu ya. Nah, sampai saat ini ternyata belum ada vaksin yang konsisten atau stabil untuk mencegah penyebaran dari virus hepatitis.
Kenapa? Karena ternyata virusnya ini unstabil genomnya ya. Jadi dia kalau kita bikin vaksin dia akan berubah-ubah genomiknya. Nah, hepatitis C ini menyebabkan sekitar 20% kasus kronik hepatitis atau kasus sirosis. Nah, selanjutnya adalah hepatitis D dan E. Jadi, untuk yang kasus ini prevalensinya sangat tinggi sekali di daerah Amazon, kemudian Timur Tengah, Mediterania, dan juga pada Afrika Tengah. Nah, kasus pada hepatitis D ini ternyata tergantung pada vaksinasi dari virus hepatitis B. Jadi kalau kita telah vaksin hepatitis B itu ternyata bisa mencegah dari infeksi jenis HDV, yaitu hepatitis D virus ya. Bagaimanakah transmisinya? Jadi menggunakan blood transfusion, jadi dari darah ya, bisa karena suntikan, transfusi darah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hepatitis E. Hepatitis C ini sebenarnya sangat sedikit ya, jadi self-limited disease gitu. Tapi ternyata angka kematiannya itu sangat tinggi, terutama pada ibu hamil, sekitar 20% ya. Nah, infeksi yang sampai kronis itu hanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami imunosupresan, yaitu pada kasus-kasus HIV atau yang mengalami transplantasi hati. Berapakah masa inkubasinya? Antara 4-5 minggu. Bagaimanakah transmisinya? Menggunakan fekal oral, yaitu dari zoonotic disease, yaitu dibawa oleh hewan. Bisa dari kera, kucing, kemudian anjing maupun babi. Nah, ternyata virus jenis hepatitis E ini ternyata juga terjadi secara epidemik ya, terutama di daerah-daerah seperti India gitu ya. Biasanya virus ini ternyata juga sudah ada vaksinnya ya, yaitu namanya IgG anti-HIV. Jadi bisa digunakan ketika kita sudah mengalami gejala sekitar 2-4 minggu, bisa kita gunakan vaksin itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang namanya alkoholik steatosis hepatitis, yaitu penyakit hepatitis karena konsumsi alkohol yang berlebihan ya. Jadi steatosis hepatitis ini karena adanya konsumsi alkohol yang berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama atau jangka pendek tapi sangat banyak gitu ya. Penyebabnya adalah karena adanya asetaldehid, yaitu metabolit utama dari etanol yang akan menyebabkan kerusakan pada membran di dalam sel hati gitu ya. Nah, biasanya pada kondisi steatosis alkoholik itu tidak membahayakan, tetapi tampak seperti hepatomegali, pembesaran pada hepar dengan peningkatan pada bilirubin dan alkalin fosfatase serum. Jadi pada penyakit hati alkoholik itu ada 3 manifestasi klinis utama, yaitu perlemakan hati atau fatty liver, hepatitis alkoholik, dan sirosis ya. Jadi ketiga situasi ini bisa berdiri sendiri atau bersama-sama. Jadi kalau sirosis itu munculnya setelah 10 tahun atau lebih menjadi peminum berat. Tapi hanya sedikit proporsi kejadian sirosis ini pada peminum alkohol yang menahun. Nah, untuk sirosis alkoholik ini menunjukkan gejala dan tanda klinis yang serupa dengan sirosis karena kena hepatitis virus. Kemudian yang ketiga adalah alkohol menimbulkan efek patologik. Jadi menimbulkan efek multiple. Jadi merubah metabolisme lipid, menurunkan lipoprotein sebagai alat transportasi dari asam lemak dan hepatosit. Kemudian juga menyebabkan yang namanya jejas atau inflamasi karena adanya
radikal bebas atau reaktif oksigen spesies dari alkohol itu sendiri. Jadi, seseorang menderita sirosis karena alkoholik adalah yang pertama adalah karena tingginya endapan lemak sehingga terjadi splenomegali atau pembesaran hati. Kemudian masuk kepada fase liver fibrosis. Tapi kalau pada fase fatty liver dia sudah diet, ya berarti bisa sembuh. Tapi kalau sudah sampai kepada liver fibrosis, jadi jaringannya ada luka, itu bisa sembuh sih sebenarnya. Tetapi jaringan yang sudah mengalami bentuknya seperti parut atau fibrosis tetap akan tidak bisa sembuh, tapi bisa mengurangi supaya tidak semua bagian sel hati ini mengalami fibrosis, mungkin hanya setengahnya atau seperempatnya. Tapi kalau sampai ke sudah fase sirosis, jadi bisa dikatakan selnya ini sudah seperti jaringan yang parut dan sudah rusak. Nah, kalau sampai ke fase yang sirosis berarti sudah ke kerusakan yang permanen. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang non-alcoholic fatty liver atau penyakit perlemakan hati tetapi bukan karena alkohol. Jadi NAFLD merupakan penyakit yang dapat terjadi akibat sindrom metabolik, obesitas, DM tipe 2, dan dislipidemia atau hipertensi. Jadi pada kasus NAFLD ini ada perubahan jaringan hati yang serupa dengan pada kondisi alkoholik, yaitu adanya lemak yang berkumpul di hati, yaitu yang kita sebut sebagai steatosis, yaitu adanya lemak di sel hati. Kemudian nanti masuk kepada fase yang disebut sebagai NASH, yaitu non-alcoholic steatohepatitis atau NASH, yaitu adanya perlemakan hati dan peradangan dan juga adanya luka-luka. Nah, yang terakhir adalah kalau sudah sampai ke berat masuk kepada fase sirosis, yaitu jaringan lukanya ini menggantikan sel-sel hati. Ternyata angka kejadian NAFLD ini sering terjadi pada anak-anak yang mengalami obesitas. Jadi kalau dia pada saat anak-anaknya obes, pada dewasanya dia sering mengalami yang namanya NAFLD. Kemudian yang selanjutnya